So there you go. Oh, can't make a wife out of a hoe. Oh, I'll never find a wife. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mewawancara Pak Haji Ahmad Muammar Nasrullah MPDI. Oke, baiklah langsung saja ke pertanyaan pertama. Apa sih itu intoleransi dan diskriminasi menurut Bapak? Ya, intoleransi adalah tidak saling memahami atau tidak saling menghargai, tidak ada saling menghormati dan tidak ada saling memahami. Kebalikan dari toleransi. Toleransi adalah sikap tasamuh, saling memahami, saling menghargai, saling mengayomi, saling asih, asah dan asuh. Kemudian apa tadi yang diskriminasi adalah memaksakan orang lain untuk melakukan sesuatu yang menurut dia adalah baik, ya, itu namanya diskriminasi. Baik menurut dia dan dipaksakan kepada orang lain, dan belum tentu baik menurut orang lain secara gambaran umumnya. Itu diskriminasi. Ya. Oke, langsung saja ke pertanyaan kedua adalah mengapa sih intoleransi dalam umat beragama itu sering terjadi, Pak? Kalau dikatakan sering terjadi, mungkin tidak sering terjadi karena sedikit sekali terjadinya kesalahpahaman antar agama. Intoleransi itu tentunya yang pertama terjadi karena tidak adanya paham agama tentunya. Orang yang agama Islam terkadang tidak memahami Islam secara kafah, secara total, sehingga dia memahami Islam hanya dari sisi kekerasan saja, sehingga dia tidak mau toleransi terhadap orang yang beragama lain. Dan orang agama lain pun tentunya diajarkan tentang toleransi, tetapi penganutnya tentunya tidak memahami lagi tentang hakikat dari agama itu sendiri, karena semua agama pasti mengajarkan tentang toleransi dan hidup dalam kebersamaan dan saling menghargai. Tidak ada agama yang mengajarkan umatnya, pemeluknya untuk menodai orang lain atau untuk mencelakakan orang lain, tentunya mungkin tidak ada. Maka yang pertama, alasan terjadinya intoleransi karena tidak pahamnya tentang agama. Yang kedua, intoleransi terjadi karena memang ada oknum-oknum, ada satu dua pihak yang memang sengaja untuk memunculkan intoleransi itu sendiri dengan membuat fitnah, isu-isu yang tersebar sehingga isu-isu dijadikan bom untuk membuat masyarakat menjadi intoleransi. Ya, sehingga hari ini kalau kita masyarakat itu melihat berita atau menanyakan sesuatu, tentunya dia harus bertabayun dulu, mengetahui kejelasan berita itu apakah benar atau tidak, karena sekarang banyak hoak-hoak. Di Al-Quran sendiri Allah isyaratkan, in ja'akum fasikum binaba'in fatabayyanu. Kalau ada berita dari orang yang fasik datang menuju engkau, ada berita tentang ini dan itu, maka jangan langsung percaya. Kita harus tabayyun, mencari kebenaran berita itu agar tidaklah terjadi konflik itu. Maka hari ini terjadi konflik karena kita tidak meyakinkan dulu berita itu benar atau tidak, karena ada unsur oknum lain yang menginginkan terjadinya intoleransi itu. Langsung. Kan kalau di Islam ini kan ada banyak aliran-aliran agama nih. Pernah enggak sih Bapak saat mengisi kajian itu mengalami diskriminasi dari aliran-aliran agama yang lain atau dari agama-agama lain? Ya nggak ada sih, karena kita khususnya di Lombok, di NTB masih terjaga lah toleransi kita, masih saling menghargai, saling menghormati. Belum pernah ada terjadi diskriminasi atau intoleransi di dalam kita menyampaikan agama. Ya mungkin di sebagian tempat yang kita tidak tahu karena metode penyampaiannya adalah diskriminatif, kemudian penyampaiannya adalah penyampaiannya adalah untuk memusuhi, penyampaiannya menyalahkan amalia orang lain. Bisa jadi itu tidak diterima oleh masyarakat sehingga masyarakat sendiri melakukan hal-hal yang tidak diinginkan. Tapi sebatas ini di Lombok, di kota Mataram pun insyaallah masih aman, tidak ada intoleransi dalam kajian-kajian keislaman. Dan pertanyaan terakhir adalah
Apa sih upaya-upaya yang harus dilakukan untuk mencegah terjadinya intoleransi antar umat beragama? Ya, untuk mencegahnya pertama harus ada edukasi tentunya dari pemerintah, dari tokoh agama, dari lurah dan semuanya lah pemegang-pemegang kebijakan ini, bagaimana lebih dikedepankan lagi pemahaman masyarakat tentang pentingnya kita hidup rukun, damai, saling menghargai. Tentunya itu pun harus didukung dengan pemahaman agama. Jadi agama non-muslim memahamkan pemeluknya bagaimana sesungguhnya agama mereka. Agama Islam lebih-lebih yang mengajarkan penganutnya untuk terus tasamuh, ya, berlapang dada untuk menerima kekurangan orang, untuk berlapang hati dan saling menghargai, itu dalam Islam. Kemudian yang terakhir yang lebih penting lagi adalah bagaimana kita sendiri, ya, selaku warga masyarakat, ya, itu mulai dari diri kita sendiri. Mulai dari kita belajar, kita memahami, kita menghargai, kita perbaiki akhlak kita. Insyaallah kemudian itu akan kita tularkan jadi contoh buat orang lain. Baik, sekian mungkin itu saja wawancara kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.